Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, bertemu lagi dengan saya Mila Afiatul Hikmah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, apakah kalian tahu mengapa makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman? Apa yang kalian rasakan ketika beraktivitas namun belum makan? Pasti akan terasa lelah dan tidak berenergi ya. Berbeda jika kalian beraktivitas dengan makan yang bergizi terlebih dahulu, bukan? Seringkah kalian beraktivitas fisik dan berolahraga? Oke, semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, semakin banyak kalori yang dibakar, sehingga semakin tinggi tingkat metabolisme di dalam tubuh ya. Lalu, bagaimana jika metabolisme di dalam tubuh kita tidak lancar? Ini yang akan terjadi. Yang pertama, berat badan yang tidak terkontrol. Yang kedua, sirkulasi darah yang tidak lancar. Yang ketiga, mood yang tidak baik. Serta yang keempat, sistem imun yang tidak baik. Jadi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk menghasilkan energi. Energi tersebut diperoleh untuk melakukan aktivitas agar metabolisme di dalam tubuh lancar. Setelah memahami pembahasan sebelumnya, ada yang tahu metabolisme itu apa? Ya, metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia yang berlangsung di dalam organisme. Kaitan dengan apa yang telah kita pelajari tadi, kali ini kita akan belajar mengenai metabolisme pada makhluk hidup. Simak terus videonya ya. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup, serta menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan proses metabolisme yakni anabolisme dan katabolisme, mengetahui sifat-sifat, cara kerja, faktor enzim yang mempengaruhi proses anabolisme dan katabolisme, serta dapat menyusun laporan hasil percobaan uji enzim katalase. Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang berlangsung di dalam organisme atau makhluk hidup. Reaksi ini dinamakan reaksi enzimatis karena selalu menggunakan katalisator enzim. Metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia kompleks. Memerlukan energi, disebut dengan reaksi energonik atau endoterm, merupakan reaksi yang memerlukan energi panas. Sedangkan katabolisme merupakan proses pemecahan atau penguraian senyawa kimia kompleks menjadi senyawa sederhana, melepaskan energi, disebut reaksi eksergonik atau eksoterm, yakni reaksi membebaskan energi panas. Mari kita bahas mengenai anabolisme terlebih dahulu ya. Anabolisme, contoh proses anabolisme yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis sering dimaknai sebagai proses memasak atau pembuatan makanan oleh tumbuhan. Mekanisme sederhananya yaitu proses mengubah karbon dioksida dari udara dan mineral atau air dari tanah menjadi glukosa dan oksigen. Tahapannya ada dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Apa perbedaan kedua reaksi tersebut ya? Penasaran? Mari ikuti pembahasan selanjutnya. Yang pertama, reaksi terang. Tahapan ini diperlukan cahaya dalam prosesnya, menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen. Reaksi terang fotosintesis ini terdiri dari dua reaksi, yaitu fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Pada fotofosforilasi non-siklik, proses diawali dari energi foton yang berasal dari cahaya akan diserap fotosistem 2 atau P680. Sehingga
Proses ini menghasilkan oksigen, ATP, dan NADPH. Selanjutnya, ATP dan NADPH akan digunakan pada reaksi gelap, sedangkan oksigen akan dilepaskan ke udara sebagai hasil samping fotosintesis. Kemudian yang kedua, reaksi fosforilasi siklik. Diawali ketika energi foton dari cahaya matahari ditangkap P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron. Sistem ini bersifat siklik, artinya berputar, yaitu elektron yang dikeluarkan dari sistem transport elektron akan masuk ke pusat reaksi lagi pada fotosistem 1. Hasil dari fosforilasi siklik yaitu energi yang berupa ATP. Kemudian, selain reaksi terang ada juga reaksi gelap atau yang disebut dengan siklus Kelvin. Reaksi gelap merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang dalam proses fotosintesis. Energi pada reaksi gelap diperoleh dari ATP yang dihasilkan pada reaksi terang. Reaksi gelap ini terdiri atas 3 fase, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Selanjutnya, kemosintesis adalah proses penyusunan bahan organik atau karbohidrat dari H2O dan karbon dioksida. Terjadi pada berbagai kelompok bakteri seperti bakteri nitrifikasi dan bakteri belerang. Selanjutnya yaitu katabolisme. Contoh dari katabolisme ini yaitu peristiwa respirasi aerob dan anaerob. Bagaimana mekanisme respirasi aerob dan anaerob ya? Apa perbedaan masing-masing reaksi tersebut? Ikuti terus videonya. Yang pertama, respirasi aerob adalah reaksi katabolisme yang memerlukan oksigen dalam prosesnya, meliputi 4 tahap, yaitu glikolisis, terjadi pada sitoplasma, yang menghasilkan 2 molekul asam pirufat, 2 molekul ATP, dan 2 molekul NADH. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif, terjadi pada matriks mitokondria, menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, 2 molekul karbon dioksida, dan 2 molekul NADH. Yang ketiga, siklus Krebs, terjadi di matriks mitokondria, menghasilkan 2 molekul ATP, 4 molekul karbon dioksida, 6 molekul NADH, dan 2 molekul FADH2. Yang terakhir, transport elektron, terjadi di krista mitokondria, menghasilkan 34 ATP dan 6 molekul air. Selanjutnya, respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak memerlukan oksigen pada prosesnya. Terdiri atas 2 tahap, yaitu glikolisis dan fermentasi. Pada proses fermentasi alkohol, terjadi pada sitoplasma sel tumbuhan dibantu dengan jamur Saccharomyces sp, menghasilkan 2 molekul alkohol, 2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida. Sedangkan fermentasi asam laktat terjadi pada sitoplasma sel hewan dan manusia, menghasilkan 2 molekul asam laktat dan 2 molekul ATP. Nah, sekarang sudah tahu ya bagaimana proses dari anabolisme dan katabolisme. Lalu, apa yang mempengaruhi proses berlangsungnya sebuah reaksi kimia di dalam organisme ya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah enzim. Mengapa demikian? Karena metabolisme selalu menggunakan katalisator enzim. Sifat-sifat enzim yaitu enzim adalah suatu protein, enzim merupakan biokatalisator, enzim bekerja secara spesifik, enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit, serta enzim dapat bekerja bolak-balik. Cara kerja enzim ada 2. Yang pertama teori gembok dan kunci, yaitu enzim tidak akan berikatan dengan substrat yang memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif enzim. Yang kedua, teori kecepatan induksi, yakni sisi aktif enzim lebih fleksibel dalam menyesuaikan substratnya. Sisi aktif enzim dapat berubah menyesuaikan dengan substratnya. Selanjutnya,
Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu yang pertama suhu. Semakin tinggi suhu akan mempercepat reaksi hingga batas suhu optimum. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, pH. pH akan mempengaruhi sisi aktif dalam mengikat substrat. Yang ketiga, konsentrasi enzim, yakni semakin tinggi konsentrasi, semakin cepat reaksi. Yang keempat, konsentrasi enzim dan substrat, yakni berbanding lurus dengan kecepatan reaksi, keadaan konstan jika enzim sudah mengikat semua substrat. Yang kelima, aktivator, yakni zat yang dapat memicu kegiatan suatu enzim. Dan yang keenam, inhibitor, yakni zat yang dapat menghambat kerja enzim. Bagaimana semuanya? Sudah lebih paham ya mengenai peranan enzim dalam metabolisme? Nah, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kerja enzim, dalam hal ini adalah enzim katalase, simak video mengenai enzim katalase pada link bio ya, atau simak video mengenai uji enzim katalase berikut ini, karena akan ada penugasan yaitu menyusun laporan hasil percobaan uji enzim katalase dari tayangan video yang telah dicermati. Untuk penugasan tersebut dapat dikirim melalui link pada bio. Kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah terdapat dua jenis metabolisme, yang pertama anabolisme dan katabolisme. Secara singkatnya, anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa kimia, sedangkan katabolisme merupakan proses penguraian senyawa kimia. Contoh dari anabolisme yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis merupakan proses reaksi kimia dengan menggunakan energi berupa cahaya, sedangkan kemosintesis merupakan proses reaksi kimia dengan menggunakan energi yaitu berupa energi kimia. Pada katabolisme terdapat respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob ini memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob ini tidak memerlukan oksigen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.